Dia dikenal sebagai pembunuh paling tragis yang pernah ada. Setelah dia meninggal, pikirannya disimpan dan dipamerkan di sebuah museum pribadi. Setiap hari, para pengunjung datang dan menarik sebuah sakelar untuk membuatnya merasakan kembali rasa sakit eksekusi. Berulang-ulang, bahkan ketika dia memohon belas kasihan, tidak ada yang berhenti. Semua orang percaya dia pantas mendapatkannya, tapi tak seorang pun tahu bahwa sebenarnya dia tidak bersalah. Bertahun-tahun lalu, dia dipenjara karena kejahatan yang tidak pernah dilakukannya. Tidak ada yang mau mendengarkan, dan dia dijatuhi hukuman mati. Tepat sebelum eksekusi, seorang ilmuwan datang dan mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan banyak uang jika bersedia menjual kesadarannya untuk penelitian setelah kematian. Dia percaya bahwa setelah mati, dia tidak akan merasakan apapun. Jadi, demi meninggalkan sedikit uang untuk keluarganya, dia setuju dan menandatangani kontrak. Pada hari eksekusi, mereka memasang sebuah perangkat di pelipisnya untuk mengumpulkan pikirannya. Setelah beberapa detik sengatan listrik, dia meninggal, dan sang ilmuwan mengambil seluruh kesadarannya. Namun, ilmuwan itu tidak berniat untuk meneliti kesadarannya. Dia malah menjebaknya di dalam museum pribadinya untuk menghasilkan uang dari para pengunjung. Dia bahkan merancang program khusus di mana tamu bisa melakukan eksekusi sendiri. Meskipun pria itu hanyalah sebuah kesadaran virtual, rasa sakit dari sengatan listrik terasa sangat nyata. Selama setiap sengatan berlangsung di bawah 10 detik, kesadarannya tetap utuh. Begitu atraksi aneh ini dibuka, ia langsung menjadi fitur paling populer di museum tersebut. Para pengunjung berbondong-bondong datang, bersemangat untuk merasakan sensasi menjadi algojo. Setelah setiap sengatan, mereka bahkan mendapatkan gantungan kunci souvenir yang menyimpan sebagian kecil dari ingatan menyakitkannya. Sengatan itu terus berlanjut setiap hari. Sang ilmuwan menghasilkan banyak uang, tapi dia masih menginginkan lebih, sehingga dia mengundang orang-orang sadis yang suka menyakiti orang lain. Mereka membayar mahal hanya untuk memperpanjang durasi sengatan. Bertahun-tahun berlalu, pikiran pria itu akhirnya hancur. Istrinya datang ke museum. Saat melihat apa yang telah terjadi padanya, hatinya hancur. Namun karena suaminya telah menandatangani kontrak dan tidak ada undang-undang yang melindungi pikiran seseorang, dia tak bisa melakukan apa-apa selain pergi dengan kesedihan mendalam. Suatu hari di musim sepi pengunjung, seorang wanita muda datang ke museum. Sang ilmuwan dengan bersemangat menunjukkan seluruh tempat kepadanya, tanpa menyadari bahwa masalah akan datang. Gadis itu berpura-pura penasaran dan terus bertanya. Ketika ilmuwan itu kehausan karena banyak bicara, dia dengan ramah memberinya sebotol air beracun. Saat ilmuwan itu mulai memperkenalkan tahanan hukuman mati, racun itu mulai bekerja. Barulah dia sadar siapa sebenarnya gadis itu. Tibalah saatnya bagi sang gadis untuk membalas dendam. Dia memasang perangkat di kepala ilmuwan itu dan menunggu dengan tenang hingga dia mati. Lalu dia memindahkan pikiran sang ilmuwan ke ruang tempat ayahnya berada. Kini ilmuwan itu bisa merasakan sendiri rasa sakit kursi listrik. Setelah mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada ayahnya, gadis itu menarik saklar. Sengatan listrik yang kuat mengalir melalui kedua pikiran secara bersamaan. Ilmuwan itu menjerit kesakitan dan setelah 20 detik, pikiran ayahnya akhirnya bebas. Dia telah menyelesaikan tujuan hidupnya. Dia juga mendapatkan hadiah spesial, sebuah gantungan kunci yang menyimpan kesadaran menyakitkan sang ilmuwan. Dia keluar dari museum dan menggantung gantungan kunci itu di kaca spion mobilnya. Melihat wajah yang sedang menjerit di